Bu Erin, ini saya nge-record pukul 9, jadi saya bilang selamat pagi. Oke, perkenalkan nama saya Wilson Saputra dari kelas 11 kelas 1. Di sini saya akan meresensi sebuah buku dan juga sebuah puisi karya Deza Mawi Imron, dan juga sebuah buku ini merupakan sebuah novel. Oke, pertama-tama yang akan saya resensi adalah buku novel ini. Buku novel ini berjudul Dr. Osmold Rainbone. Dia itu pengarangnya Lenny Taylor. Dia itu diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama. Dia itu diterbitkan tahun 2012 dan juga merupakan cetakan pertama. Dia itu memiliki 488 halaman. Harga jual di pasaran sekitar 70 hingga 80 ribu. Lenny Taylor ini memiliki banyak penghargaan. Dia merupakan pengarang terkenal di Amerika. Dia mendapatkan banyak penghargaan seperti salah contohnya penghargaan Seblis tahun 2009, penghargaan buku nasional tahun 2009, mendapatkan gelar buku kehormatan tahun 2018, dan juga masih banyak lagi. Lenny Taylor ini memiliki kekasan dalam membuat suatu buku novel, yaitu bercerita tentang fantasi dewasa muda. Jadi dia itu buku-buku novelnya mengarah ke kaum yang sudah dewasa. Oke, keunikan buku ini yakni memiliki bahasa-bahasa yang jarang digunakan sehari-hari. Dalam artian bahasa-bahasanya ini terpadu gitu, berpendidikan. Tidak sembarangan orang akan mengerti bahasa dari buku ini. Kalau kekurangannya terdapat salah penulisan, terdapat di halaman 146. Terdapat di kalimat ini, air mata merebak ke sudut keriput matanya, sementara ia tertawa panjang. Di sini terdapat salah kata, dan juga di kalimat ini terdapat kata-kata yang sulit dimengerti oleh kaum kita biasanya, yakni merebak ke sudut keriput matanya. Itu agak susah dicerna ya, tapi itu salah satu kekurangannya. Bahasanya juga ya agak cukup sulit bagi pemula. Saran saya untuk ini disarankan untuk kaum dewasa yang sangat menyukai novel fantasi. Ini sangat dianjurkan karena ini bercerita tentang suatu pencintaan yang terlarang. Kesan saya membaca buku ini cukup menghibur dan juga berkesan, karena ya saya akan memutar otak untuk mengerti maknanya. Dan juga kita sekarang melanjutkan ke resensi, yaitu resensi puisi. Oke, sekarang kita akan meresensi sebuah puisi karya Deza Mawi Imron. Sebelum itu, Deza Mawi Imron itu merupakan pengarang puisi terkenal di Indonesia. Dia mendapatkan banyak penghargaan. Di tahun 2012 di Bangkok dia mendapatkan penghargaan, dan juga dia mendapatkan penghargaan sebagai tokoh yang berjasa dalam kebudayaan Indonesia. Ya, sekarang kita akan mulai resensi puisinya. Di sini puisinya berjudul Hanya Seutas Pamor Badik. Yaitu dalam puisi ini memiliki makna, yakni hanya ada seseorang yang sedang mencari sebuah pamor. Pamor itu merupakan sebuah semacam keris atau pedang yang terbuat dari logam yang sangat susah untuk dicari. Jadi diibaratkan seseorang yang sedang mencari sebuah keris tetapi tak kunjung didapatkan. Kelebihan dari puisi ini, dia mengajarkan tidak pantang menyerah karena dia terdapat kata-kata bintang-bintang mengantuk menunggu giliran matahari. Itu bermakna dia tiap hari mencari walaupun tidak ketemu. Dan juga kekurangannya, kata-katanya agak terlalu susah. Ya, oke. Sekarang kita lanjut ke puisi yang kedua.
berjudul Sebuah Istana. Dia itu memiliki makna bahwa meskipun di dalam sebuah istana tidak memungkinkan kalau kita tidak hidup akan nyaman gitu. Jadi meskipun sebuah istana bisa saja kita mendapatkan hidup susah. Jadi sebuah istana itu hanyalah fasilitas yang diberikan oleh Tuhan sementara. Kelebihannya itu di sini terdapat sebuah nasihat bahwa meskipun kita tinggal di sebuah rumah atau gedung yang mewah, kita tidak boleh sombong ataupun apa. Dan juga kekurangannya itu agak diibaratkan terhadap agak diibaratkan terhadap mencela hewan, ya itu agak kurang sedikit menurut saya karena itu agak mencela binatang ya. Sekarang puisi yang ketiga berjudul Teluk. Dia itu memiliki makna bahwa dia itu mendapatkan janji dari seorang temannya dan dia menunggu di teluk ini yang tidak berpenghuni, dan juga dia merasa kesepian, tetapi dia tetap menunggu sampai akhir hayatnya. Di kelebihan puisi ini mengajarkan kita tentang kesabaran, tapi kekurangannya kita jadi terlalu terpaku terhadap janji orang, kita selalu menunggu-nunggu terhadap orang. Sekarang menuju puisi yang keempat. Ini puisi yang keempat berjudul Menyandarkan Diri ke Pilar. Makna dari puisi ini adalah seseorang yang sebentar lagi akan merasa dirinya akan meninggal, dan juga ia berusaha semaksimal mungkin untuk tidak membuat dosa lagi dan berbuat kebaikan. Di kelebihan puisi ini bahwa dia mengajarkan agar kita berbuat kebaikan sebelum akhir-akhir hayat kita, dan kekurangannya itu di sini agak tidak nyambung bahwa mengapa pas kita mau mati aku tidak paham mengapa layang-layang yang sobek itu apa hubungannya gitu. Itu menurut saya kekurangannya ada di situ. Dan juga kita lanjut ke puisi yang kelima. Ini puisi yang kelima berjudul dari kandang menuju ke ladang. Di puisi ini mengibaratkan tentang suatu anak atau suatu anak muda yang dia memiliki suatu ilmu atau bekal yang diibaratkan dengan kandangnya sendiri, lalu ketika dia sudah cukup dewasa dia keluar ke ladang. Jadi maknanya, jika kita sudah mempunyai cukup ilmu, janganlah kita ada di zona nyaman, tetapi kita harus fight ke dunia luar. Kelebihannya kita diajarkan untuk menjadi seorang sosok yang berani menghadapi resiko dengan segala pengetahuan yang kita miliki. Dan juga kekurangannya di sini kita diajarkan tetap menjaga stabilitas, bahwa kita punya ilmu tetapi kita tidak boleh sombong terhadap orang lain yang memiliki sedikit ilmu. Oke, kita lanjut saja ke puisi yang keenam. Ini sekarang puisi yang keenam berjudul Padang Hijau. Puisi ini memiliki makna yang diibaratkan sebagai seorang anak yang sudah tidak memiliki kedua orang tua. Dia berziarah menuju ke makam bapaknya, ke makam ibunya, dan makam bapak ibunya sudah menjadi ladang. Ya diibaratkan ya dia itu seperti seorang anak yang sudah sangat kebingungan. Kelebihan dari puisi ini yakni dia mengajarkan agar kita selama orang tua kita masih hidup, kita harus berbakti, kita harus menghargai, kita harus menghormati orang tua kita. Kekurangan dari puisi ini dia agak sulit dicerna kata-katanya karena memerlukan waktu lama untuk berpikir, untuk mencerna dari tiap kata. Dan kita lanjutkan ke puisi yang ketujuh. Berjudul Ziarah. Pada puisi ini memiliki makna yakni
yakni diibaratkan seperti seorang gadis yang sedang berziarah ke makam orang tuanya atau temannya, dan juga dia berharap bahwa orang yang meninggal itu akan bangkit dari tidurnya yang panjang kelam. Saya mengambil makna itu karena terdapat dari kata-kata yang tidur akan bangun. Jadi diibaratkan dia berharap bahwa seseorang yang setelah meninggal akan kembali hidup lagi. Kelebihan dari puisi ini yakni kita diajarkan untuk tetap menyayangi orang-orang yang telah meninggal. Kita juga tetap diajarkan untuk berbuat kasih, berbuat amal terhadap orang-orang yang telah meninggal dan juga orang-orang yang pernah disakitinya. Dan kekurangan dari puisi ini adalah agak tidak masuk akal jika kita akan berharap seseorang yang telah meninggal bangkit dari tidur yang kelam. Itu menurut pendapat saya. Ya, jadi sekarang puisi yang ke-8. Puisi yang ke-8 berjudul Percakapan di Suatu Desa. Dia itu memiliki makna tersirat bahwa dia akan menyuruh orang untuk melakukan suatu pekerjaan dengan dia menyuruh orang itu datang ke rumah dengan menyambut dengan makanan-makanan yang diibaratkan sebagai harapan dia bahwa dia telah menyambut dan juga dia akan membantu ia. Oke, kelebihan dari puisi Percakapan di Suatu Desa ini, dia dimaksudkan agar kita selalu damai dengan semua orang. Kita diajarkan untuk selalu baik terhadap semua orang. Kekurangan dari puisi ini bahwa kita ada perbuatan timbal balik dari apa yang telah kita lakukan terhadap orang lain. Oke, kita lanjut ke puisi yang ke-9 berjudul Khalifah Nurani. Dia itu memiliki makna tersiratnya bahwa ada seseorang yang telah kalah dan juga sangat lelah dari hasil yang telah ia capai, tetapi dia tetap semangat untuk terus mencapainya lagi dengan cara yang baik. Dia terus berusaha. Kelebihan dari puisi ini, kita diajarkan untuk terus meraih impian kita apapun yang terjadi. Kita harus berjuang sekeras tenaga bahwa kita masih muda. Dan juga dari kekurangan puisi ini, kita diajarkan untuk egois, karena kita hanya mementingkan diri sendiri untuk mencapai ambisi kita. Oke. Puisi yang ke-10 berjudul Sarang. Dia itu memiliki makna bahwa ada seseorang yang berhati kejam, bisa dibilang seperti itu. Dia datang menuju seseorang yang baik, dan dia ingin merubah sikap baiknya menuju ke sikap jahatnya, tetapi terhalang oleh suatu azan yang konon katanya bisa mengusir hantu-hantu dan kegelapan. Jadi kelebihan dari puisi ini itu diajarkan bahwa kita harus selalu tenang dalam situasi apapun. Kita harus selalu memikirkan Tuhan kita sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing, dan juga jangan terpengaruh dengan ajakan-ajakan setan yang ada di dalam hati dan juga dari perkataan orang. Dan juga kekurangan dari puisi Sarang ini, bahasanya yang cukup rumit dimengerti oleh para pelajar dan juga anak muda karena menggunakan bahasa yang sangat tinggi. Dan ya, sekian itu saja video dari esensi buku novel Character of Smoke and Bone dan juga 10 puisi karya Deza Mawi Imron. Dan terima kasih.